Bahan lapis perekat terdiri dari aspal emulsi yang cepat menyerap atau aspal keras penetrasi 80-100 atau penetrasi 60-70 yang dicairkan dengan 25-30 bagian minyak tanah per 100 bagian aspal. Ingat, dicairkan dengan minyak tanah lo ya, bukan air. Assalamualaikum YouTube, bertemu lagi dengan saya. Bagaimana kabar Anda? Dan bagaimana pekerjaan Anda? Dalam kesempatan kali ini, saya akan mengajak kalian semua untuk membahas perbedaan primecode dan T-code. Seperti biasa, sebelum video ini dilanjut, silahkan subscribe dulu channel ini dan pencet tombol loncengnya bagi yang belum, supaya kita bisa belajar bersama dan bertukar informasi mengenai seputaran jalan dan perawatannya. Kali ini kita akan membahas mengenai cara membedakan lapis resap pengikat atau primecode dan lapis perekat atau T-code pada konstruksi jalan raya. Mungkin masih ada sedikit dari kita yang kurang paham tentang perbedaan keduanya. Untuk penjelasan selengkapnya, simak video ini sampai habis ya. Yang pertama yaitu lapis resap pengikat atau primecode. Lapis resap pengikat atau yang disebut juga dengan primecode merupakan lapisan ikat aspal cair yang diletakkan di atas lapisan pondasi agregat kelas A. Kalau di sini sering dipakai di jalan lapen pedesaan, dan mungkin nanti akan saya buatkan video tersendiri mengenai jalan lapen pedesaan, karena kalau dibahas di video ini akan terlalu panjang durasinya. Kembali lagi ke topik utama. Lapis resap pengikat biasanya dibuat dari aspal dengan penetrasi 80-100 atau penetrasi 60-70 yang dicairkan dengan minyak tanah, atau bisa juga dipanaskan dengan cara manual. Volume yang digunakan berkisaran antara 0,4 sampai dengan 1,3 liter per meter persegi untuk lapis pondasi agregat kelas A dan 0,2 sampai 1 liter per meter persegi untuk pondasi tanah semen. Setelah pengeringan selama 4 sampai 6 jam, bahan pengikat harus telah meresap ke dalam lapis pondasi. Lapis resap pengikat yang berlebih dapat mengakibatkan pelelehan atau bleeding dan dapat menyebabkan timbulnya bidang geser. Oleh karena itu, untuk daerah yang berlebih ditabur dengan pasir halus dan dibiarkan agar pasir tersebut diselimuti aspal. Fungsi dari lapis resap pengikat antara lain memberikan daya ikat antara lapis pondasi agregat dengan campuran aspal, mencegah lepasnya butiran lapis pondasi agregat atau segregasi jika dilewati kendaraan sebelum dilapis dengan campuran aspal. Menjaga lapis pondasi agregat dari pengaruh cuaca, khususnya hujan, sehingga air tidak masuk ke dalam lapisan pondasi agregat yang dapat mengakibatkan kerusakan struktur jalan. Lapis perekat atau T-code.
Lapis perekat atau tikut merupakan lapisan aspal cair yang diletakkan di atas lapisan beraspal atau lapis beton semen sebelum lapis berikutnya dihampar. Lapis perekat berfungsi untuk memberikan daya ikat antara lapis lama dengan yang baru. Bahan lapis perekat terdiri dari aspal emulsi yang cepat menyerap atau aspal keras penetrasi 80-100 atau penetrasi 60-70 yang dicairkan dengan 25-30 bagian minyak tanah per 100 bagian aspal. Ingat, dicairkan dengan minyak tanah loh ya, bukan air. Karena kebanyakan di lapangan oleh oknum tak bertanggung jawab dicampur dengan air. Pemakaiannya, tikut berkisar antara 0,15 liter per meter persegi sampai 0,50 liter per meter persegi. Lebih tipis dibandingkan dengan pemakaian lapis resap pengikat. Pemasangan lapis resap pengikat atau lapis perekat dilaksanakan setelah permukaan lama dibersihkan dengan air kompresor, sehingga tekstur perkerasan lama menjadi bersih dan terlihat jelas. Biasanya sebelum dilakukan penyemprotan, batas permukaan yang akan disemprot harus diukur dan ditandai. Pelaksanaan penyemprotan lapis resap pengikat dan lapis perekat menggunakan alat aspal distributor. Aspal distributor adalah truk atau kendaraan lain yang dilengkapi dengan aspal, pompa, dan batang penyemprot. Umumnya, truk juga dilengkapi dengan pemanas untuk menjaga temperatur aspal. Apabila diizinkan oleh direksi pekerjaan, pelaksanaannya dapat menggunakan alat penyemprot tangan, hand sprayer. Hand sprayer sering digunakan untuk daerah-daerah yang sulit dijangkau dengan aspal distributor. Agar memperoleh hasil merata, baiknya pelaksanaannya dikerjakan oleh operator terampil dan telah teruji coba dengan baik. Kondisi cuaca yang diizinkan untuk bekerja lapis resap pengikat dan lapis perekat hanya disemprot saat kondisi permukaan jalan dalam keadaan kering dan tidak boleh dikerjakan saat angin kencang, hujan atau akan terjadi hujan. Akan tetapi dalam praktek lapangan banyak kesalahan, habis hujan pun disemprotkan dan hasilnya sudah bisa dilihat, aspal tidak akan bertahan lama. Kalau di antara kalian semua ada tahu jalan yang belum lama diaspal sudah rusak, itu mungkin waktu pengerjaannya saat hujan atau sehabis hujan, tidak menunggu jalan kering. Untuk membahas masalah kerusakan seperti ini, nanti kita akan bahas di video tersendiri supaya kalian tahu penyebabnya. Karena sering masyarakat yang mengeluhkan mengenai jalan yang cepat rusak. Untuk kali ini, pembahasan kita mengenai perbedaan lapis resap pengikat atau premcoat dan lapis perekat atau tikut. Cukup sampai di sini dulu. Apabila ada pertanyaan, silahkan cantumkan di kolom komentar. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe dan share video ini ke teman dan saudara kalian. Semoga channel ini bisa bermanfaat di kemudian hari. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal.